Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kumbo Karno Audio. Untuk kali ini saya akan menjawab satu komentar ya. Kemarin sebenarnya sudah agak lama ya komentarnya. Bang, buatkan video tutorial cara pemasangan kabel dari trafo ke PSU sampai ke driver ya. Jadi permintaan seperti itu di dalam komentar salah satu video saya. Kebetulan videonya yang kemarin itu menggunakan PSU seperti ini, PSU yang sudah ada soft startnya ya. Jadi kalau yang kemarin itu 8 elko, yang ini 6 elko. Sama semua, hanya jumlah elko-nya yang beda. Untuk sekun-sekunnya ini juga sama, susunannya seperti ini ya. Oke, langsung saja akan saya praktekkan bagaimana cara penyambungan kabelnya. Oke, saya jelaskan dulu di sini ya. Saya jelaskan lagi, di sini ada soft start, dan di sini di PCB tertulis ada switch, ada input, lalu ada output ya. Dan masing-masing ini dua skun ya. Lalu di sini ada AC, CT, AC untuk input tegangan. Lalu outputnya nanti di sini. Nah, ini outputnya yang masuk ke driver. Ini sebenarnya ada 3 skun semua ya. Main plus groundnya ada 3 skun, tapi yang saya pasang yang negatif 2 skun, yang ground 3 skun, yang positif 2 skun. Seperti ini. Oke. Untuk pertama kali kita harus siapkan kabel yang sudah kita solder seperti ini ya. Ini yang dari solokan PLN. Di sini sudah ada fuse-nya ya. Di dalam sini sudah ada fuse-nya ya. Ini kalau kita buka di dalam ada fuse-nya. Jadi sudah gandeng. Kita tinggal kasih 2 kabel seperti ini. Nah, Mas, itu ada kabel yang pendek untuk apa? Nah, saya terangkan, untuk kabel pendek ini ya, ini terhubung ke kaki yang tengah ini ya. Kaki yang tengah ini adalah ground dari PLN. Kalau instalasi di rumah kita ada groundnya, nah ini nanti kita hubungkan ke box besi ya. Kalau box kita menggunakan alas triplek, ini bisa kita hubungkan ke panel. Biasanya panel kan kita pakai panel CA ya. Nah, itu besi ya, bisa kita hubungkan ke panel ya. Oke, ini untuk kabel input dari PLN. Lalu untuk switch kita gunakan 2 aja seperti ini ya. Karena biasanya untuk box CA itu sudah ada lampu indikator, jadi lampu ini sebenarnya tidak dikasih atau tidak dinyalakan tidak masalah ya. Kalau mau dinyalakan atau difungsikan juga nggak masalah ya, seperti itu. Perhatikan pemasangan di switchnya. Kita ambil satu sisi ya, kita ambil satu sisi atas dan bawah saja, seperti ini ya. Oke, langsung akan saya masukkan ke
PCB PSU. Untuk switch, nah untuk switch kita masukkan ke switch, ya, ini bagian switch. Lalu untuk input ini kita hubungkan ke ini ya, nah, ke colokan yang dari PLN tadi. Ini untuk inputnya. Oke, kita masukkan ke input. Ya, lebih praktis ya kalau kita menggunakan PCB PSU seperti ini ya. Oke, lalu outputnya seperti saya bilang tadi, output ini menuju ke trafo. Nah, trafo di sini ya, trafo di sini menuju ke 0 dan 220. Oke, langsung kita pasang seperti ini. Untuk pemasangan kabelnya bolak-balik nggak apa-apa ya, yang penting input dan outputnya tidak terbalik. Oke, untuk tegangan utama trafo input dari PLN sudah selesai seperti ini ya. Oke, untuk selanjutnya kita pasang di bagian tegangan sekundernya. Kalau tadi ini tegangan primer ya, sekarang kita pasang tegangan sekundernya. Perhatikan penyodern pada trafonya ya. Jadi seperti ini. Kita mau menggunakan berapa VAC? Nah, CT, ini CT, ini saya contohkan menggunakan tegangan 45 ya, 45 VAC. Oke, kita tinggal masukkan ke bagian PCB PSU ini. Di sini ada tulisan AC, CT, AC. Oke, kita masukkan AC, kabel hitam, lalu ground ini yang tengah ya, lalu AC lagi, kabel yang hitam lagi ini 45 CT 45. Oke. Untuk pemasangan dari trafo selesai seperti ini. Selanjutnya kita pasang kabel yang menuju ke driver. Oke. Untuk kabel menuju ke driver, kita siapkan dua kabel. Jadi seperti ini. Untuk ground kita siapkan dua kabel. Untuk negatif kita siapkan dua kabel. Untuk positif juga kita siapkan dua kabel. Karena kita menggunakan dua driver. Oke, langsung kita pasang. Negatif. Negatif. Lalu kabel untuk ground. Nah, seperti saya jelaskan tadi, untuk ground sekun saya pasang 3. Nanti fungsinya untuk apa? Ya, kita tunggu. Untuk selanjutnya ya, akan saya jelaskan. Lalu untuk positif. Untuk positif. Ya. Jadi seperti ini. Kita pasang dua kabel seperti ini yang ujungnya sudah tersambung female sekun seperti ini ya. Oke, langsung kita hubungkan ke drivernya. Perhatikan jangan sampai terbalik ya, jangan sampai terbalik ya. Pada driver di sini sudah ada ya, negatif, speaker, positif. Oke, groundnya mana? Groundnya di sini ya. Kalau 506
groundnya di sini. Oke, langsung kita pasang. Untuk jalur positif, lalu untuk jalur ground, lalu untuk jalur negatif. Oke, ini satu driver sudah tersambung seperti ini ya. Lalu untuk driver satunya, sama seperti itu penyambungannya, negatif, ground, lalu positif. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik ya resikonya finalnya akan jebol ya. Jadi seperti ini. Oke, jadi seperti ini untuk pemasangan kabelnya ya. Ini switch kita taruh di depan biasanya langsung lalu ini untuk colokan PLN di belakang ya, seperti itu. Oke, untuk kabel nanti bisa ditata sendiri ya, kalau sudah masuk ke box disesuaikan, ditata biar rapi ya. Jadi seperti itu aja ya, sudah selesai seperti ini ya. Oke, lalu pemasangan speakernya gimana Mas? Oke, channel kanan channel kiri ya. Nah seperti ini penyambungannya. Ini saya ambil satu main dan satu plus ya. Saya gunakan satu jalur saja, yakni jalur satu negatif dan satu positif. Ini untuk positifnya, lalu ini untuk negatifnya, negatif speaker atau ground ya. Nah ini untuk yang satunya. Oke, langsung saja kita pasang. Nah, pada driver di sini ada tulisan SP yang tengah ya. Ini SP, berarti ini speaker out. Sama untuk yang sini juga di tengah ya. Langsung kita hubungkan seperti ini. Ya. Yang positif ya, kabel yang positif kita hubungkan ke sini. Nah, untuk ground, nah ini untuk ground ya, ground yang dari sini tadi atau negatif speaker ini kita hubungkan. Ini tadi lupa saya, maaf nggak saya pasang sekun ya. Jadi untuk kabel negatif speaker kita masukkan ke sini. Ini yang ground saya pasang 3 sekun tadi ya. Saya pasang 3 sekun, kita masukkan di sini, kita pasang di sini. Ya. Ini lupa tadi, maaf. Ya. Jadi seperti ini. Sudah selesai. Jadi cara perakitan power lebih sederhana, lebih mudah, lebih gampang untuk bongkar pasangnya jika kita menggunakan PSU seperti ini ya. Misalkan jika ada kerusakan untuk yang kanan, kita tinggal cabut aja yang kanan ini, tek 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 ya, tek, selesai. Kita ambil dari boxnya, kita cek. Atau yang kiri sama seperti itu. Atau kerusakan pada PSU, kita tinggal cabutin aja ya. Jadi tidak perlu menyodor lagi. Oke, jadi seperti itu ya tutorial atau cara pemasangan kabel untuk perakitan power yang paling sederhana untuk menggunakan PSU seperti ini ya. Lebih simpel, lebih mudah, lebih
lebih enak untuk perakitannya ya. Nanti untuk kabelnya seperti saya bilang, silahkan ditata, jangan sampai semrawut. Kalau kabelnya semrawut nanti bisa menimbulkan dengung ya, seperti itu. Boleh trafonya taruh depan, boleh taruh belakang, silahkan. Kalau bisa untuk driver jangan sejajar dengan trafo ya. Nah, untuk drivernya ini kalau bisa jangan sejajar dengan trafo ya. Kenapa Mas? Ya nanti bisa menimbulkan dengung juga. Tapi tidak semua seperti itu. Ada driver tertentu atau mungkin memang trafonya yang kurang bagus atau gimana, jadi bisa menimbulkan dengung pada driver. Oke, saya kira cukup sekian dulu untuk tutorial pemasangan kabel ini. Jadi mulai dari trafo sampai menuju ke driver ya. Terima kasih sudah menyaksikan video-video saya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang bertanya semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.